Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ikro Khalifah. Selamat datang di program acara terbaru saya. Di episode pertama ini saya akan membahas mengenai seseorang yang dapat menginspirasi. Contohnya yang ada di samping saya ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sae. Saya ya. Iya. Jadi teman-teman bisa manggil apa nih enaknya? Saya aja sih. Bisa saya atau Iya. bisa Saya. Sai. Iya. Oke. Tapi kalau untuk saya sendiri abang aja kali Iya. ya, karena lebih tua dari saya biar lebih sopan. Enggak sih, aku lebih juga. muda. Oke, siap. Jadi teman-teman, nanti di sini saya akan mungkin sedikit berbincang dengan bangsa ini untuk dapat menginspirasi teman-teman kita semua, karena menurut saya bangsa ini cukup menginspirasi, khususnya untuk saya sendiri sangat terinspirasi dari bangsa. Asih. Oke teman-teman, silakan stay tune. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Sae, make up Sae ya, Iya, yang make up Sae. sudah cukup terkenal, bahkan sampai artis pun udah banyak yang make up. Alhamdulillah. Sebelum berlanjut ke lebih jauh sih pengen tahu dulu dong ke Bang Sae, yang namanya usaha pasti nggak langsung kayak begini. Iya, betul sekali. Saya pengen tanya, Bang Sae ini bergelut di bidang make up ini sejak kapan sih? Pokoknya sebelum sampai tahap seperti ini ya, awal-awalnya itu hanya cuma sekedar make upin anak-anak paskibra sih. Nah, iya, dari make upin anak paskibra karena aku sering posting di media sosial gitu kan, akhirnya banyak yang minat untuk aku make upin sampai untuk wisuda sih ya, intinya untuk wisuda dulu. Terus kemudian saya posting, ternyata lebih meningkat, ada yang mau di make upin dari lamaran kayak gitu sih. Oh, berarti awal ini kayak dari hobi mungkin Iya, ya, hobi bisa jadi hobi, paskibra, iya, benar. terus jadi make upin anak paskibranya, sampai berlanjut orang pada tahu Iya. Bang Sae ini bisa, akhirnya mulailah banyak orang yang mengetahui. Iya, benar sekali. Sejak Bang Sae mulai menyukai make up dari pihak keluarga ini, sebenarnya suka nggak sih, atau mungkin ada dorongan? Oh enggak, jadi pokoknya turun ke bidang makeup ini, ke usaha makeup ini dari keluarga itu awalnya nggak ada yang mendukung sama sekali. Sampai tetangga pun pada cemooh, sampai ada kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Cuman di sini saya cuma pengen ngebuktiin bahwasanya setiap apa yang saya lakukan itu baik gitu, maksudnya positif. Iya, iya. Positif. Tidak merugikan Tidak orang merugikan lain orang lah ya. lain. Iya. Dan ini kan sekarang orang pada tahunya makeup Sae gitu Iya. kan, makeup yang udah cukup terkenal di mana-mana, bahkan sampai artis kemarin ada siapa aja? Ada Wulan Lida, Bulan Lida, ada Ayu Enstar, Ayu Enstar, terus ada Sophia Angel, mm-mm. terus banyak sih yang lain-lainnya. Wah, luar biasa banget ya ternyata, mulai dari hobi Iya. sampai udah ke artis ya. Alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu, mulai membuka jasa make up Sae ini sejak tahun berapa tuh? Kurang lebihnya sih tahun 2019. Oh, berarti Itu masih terhitung 2019, baru ya? Iya, 2019 itu pun itu pertengahan. Awalnya itu pokoknya yakin gak sih dengan usaha ini, Iya. yakin gak sih dengan usaha ini, karena emang banyak yang apa sih pelanggan-pelanggan yang masuk gitu, yang akhirnya mencoba buat memberanikan diri. Modal nekat Iya, lah ya. nekat lah, nekat terus karena emang senang juga sih. Makeup saya udah banyak juga ya, kayak mulai gaunnya, Iya. terus dari aksesorisnya Iya, mungkin betul. ya. Kalau boleh tahu, ini abang benar-benar dari nol atau dulunya ikut jasa make up dari wedding organizer Pokoknya seperti itu? semuanya itu dari nol ya. Pokoknya kalau untuk masalah dari gaun, awal pertama punya itu nggak punya. Nggak punya Iya, awal tapi ya? bener kan? Iya benar Iya. juga ya. Jadi dulu itu sempat kalau misalnya ada job itu sempat nyewa ke orang lain lah. Gitu. Dari keuntungannya itu, aku beliin gitu. Maksudnya contohnya ada job di hari ini gitu kan. Nah itu kan ada untuk keuntungannya. Jadi kita jangan dulu buat jajan ataupun apa, jadi Iya. untuk modal dulu. Ditabung Iya, untuk bener. diputarkan kembali Betul ya, sekali, untuk iya. ke depannya lagi ya. Dan kalau boleh tahu, abang ini sebelum bergelut di Iya. bidang jasa make up ini, pernah nggak sih abang tuh sebelumnya ada profesi lain? Cuman jadi pegawai pabrik apa sih? Pegawai pabrik. Pegawai pabrik ngelatih paskibra ya. Kira-kira berapa lama tuh jadi pegawai pabrik tuh? Nggak lama sih, cuman hanya beberapa tahun doang, karena ternyata
lebih asik usaha gitu dibandingkan kita kerja di perusahaan. Terus kenapa sih abang ini malah memilih profesi sebagai makeup artist gitu, bukan profesi lain? Mungkin kan usaha juga banyak, ada kuliner, ada dari bidang jasa yang lainnya. Kenapa sih abang ini malah milihnya makeup artist? Satu karena emang hobi juga ya. Hobi ya. Apapun itu hobi yang diutamakan ya, apalagi hobi yang dibayar. Iya, benar banget, saya sepakat kalau itu ya. Ya pokoknya dari hobi terus kemudian selalu berpikir kayak gini. Jadi dulu itu pernah ya anak paskibra lagi ya, kembali sama paskibra. Jadi dulu itu sempat kok anak saya itu pada jelek-jelek gitu ya, buluk-buluk gitu kan, bahasa kasarnya gitu kan, dihina sama orang gitu kan. Artinya untuk berusaha bisa make up itu nggak ada yang namanya privat ataupun apalah. Jadi aku itu cuma otodidak, lebih tepatnya sering lihat ke YouTube, kayak gini gitu. Karena emang sekarang juga udah banyak banget referensi dari YouTube ya, dari terinspirasi berarti dari anak didik ya, ingin membuat mereka glow up kalau kata anak zaman sekarang, wow pokoknya ya. Dan terus ketika bangsa ini bergelut di bidang make up, ada nggak sih role modelnya abang ini atau orang yang mungkin kalau bahasa orang lain kiblatnya ya, yang abang lihat nih saya pengen seperti ini nih gitu? Oh, pada awalnya sih nggak ada sih. Oh, nggak ada. Karena setelah turun langsung jadi MUA ini baru timbul inspirasi. Awalnya enggak, gue itu harus menginspirasi siapa gitu, nggak ada. Cuman lebih baik ya kembali lagi tujuannya itu satu, membahagiakan kedua orang tua sih. Iya, lebih baik kita yang menginspirasi orang lain ya daripada kita terinspirasi orang lain. Iya, betul sekali. Abang kan udah ada di titik yang cukup sukses. Banyak orang mengatakan ini sudah sukses bahkan ya. Dan ini bisa dikatakan cukup singkat untuk mencapai titik ini. Tapi dari abang sendiri masih ada nggak sih hal atau capaian yang belum tercapai menurut abang? Banyak sekali mungkin ya. Satu, pengen punya galeri yang mungkin yang sangat besar di tahun ini gitu kan ya. Yang kedua, pengen punya tim yang dimana itu terdiri atas nama saya make up, melainkan ada tim-tim yang lain yang make up. Jadi ada tim khusus lain ya, kayak bagian tim mungkin bagian kostumnya atau bagian wedding organizer-nya. Jadi tim khusus bang saya itu make up saya. Kalau misalkan ada kita ada sehari ada 5 lokasi, kita bisa pecah lah si tim itu gitu. Jadi nggak semuanya terjun saya sendiri. Nah, tadi saya mungkin mengulas dari jawaban bang saya yang sebelumnya mengenai masih ada beberapa orang yang mencemooh, ada yang tidak setuju dengan profesi abang ini. Apa sih yang abang lakukan itu untuk membuktikan atau untuk membantah perkataan mereka semua? Satu, ya kita cukup membuktikan. Jadi kita buktikan aja, kita itu nggak perlu kita itu harus melawan ataupun, kita buktikan dengan apa yang kita dapat. Contohnya kayak prestasi gitu kan, di suatu saat juga mereka juga bakal melihat kita itu siapa gitu. Karena segala sesuatu kalau misalkan kalau kita down, apalagi dari kata awal itu kayak itu bukan saya banget. Kalau tipe saya itu kalau saya dibikin down sama orang, ya saya harus bikin down balik orang itu. Jadi membuktikan membuktikan dengan prestasi kita ya. Kalau boleh tahu apa aja sih prestasi dari bang saya ini atau dari make up saya ini? Udah dapat juara ya. Apa aja? Juara 1 make up. Oh ini ya ini sertifikatnya ada. Lomba terbaik, pokoknya juara 1 terbaik. Terus ada prestasi lain yang tidak terpampang di sini sertifikatnya. Ini ada di lomba make up dan lomba model anniversary. Ini di mana nih lokasinya? Itu lokasinya di Citra Raya. Kalau yang ini sebagai makeup artist dalam kegiatan workshop? Iya, itu workshop. Jadi ada acara hunting dan aku make upin beberapa model. Oh, seperti itu. Ini juga sama. Sama ini juga. Kalau yang atasnya ini? Ini sertifikat saya mengikuti workshop juga sama salah satu MUA yang menurut saya dia juga setelah saya terjun ke ini, dia ada inspirasi saya sih. Wow, siapa kalau boleh tahu? Embun Isunardi. Oh, itu ya. Nah, ketika abang ini sudah mulai terinspirasi dari makeup artist lain atau sekarang juga banyak banget makeup artis banyak banget di daerah Tangerang pun itu udah tidak terhitung 1, 2, 3 lagi ya, mungkin udah puluhan. Nah, dari abang pribadi merasa tersaingi nggak sih dengan adanya makeup artis lain itu? Kalau saya sih nggak pernah merasa yang namanya tersaingi gitu kan. Malahan kalau misalkan ada yang pengen belajar, aku terima gitu kan. Iya. Kenapa?
Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar, Satu, kita tingkatkan kualitas kita. Kita harus cari dan harus beda daripada yang lain. Udah itu aja kuncinya. Jadi, Karena bagaimanapun yang namanya rezeki yang nggak bakal kemana-mana. Itu iya ya. benar banget. Kayak gitu aja. Rezeki kita sudah diatur sama Iya. yang atas ya. Yang penting dari kita sendiri bisa ikhtiar, Iya. ya, bisa berdoa, pasti rezeki juga bakal datang Iya. sendiri. Dan kegiatan di rumah abang ini setiap hari apakah selalu ada aktivitas atau bagaimana? Ada, contohnya kalau misalnya kita ada yang kelas privat, kita adain kelas privat. Terus ada juga kalau misalnya ada klien yang mau fitting, ada yang datang yang buat konsultasi nanya-nanya gitu, ya selalu ada. Oh, di sini ada kelas private juga ya? Ada. Itu biasanya hitungannya per pertemuan atau gimana? Kita ada per paket. Jadi Oh, paket. kalau misalkan kayak contohnya ada 4 kali pertemuan, 7 kali 10 sampai 12. Jadi buat penonton yang mau private boleh ya? Boleh sekali. Iya, nanti tinggal hubungi aja bang saya ada di Instagramnya, apa namanya Make Instagramnya? up underscore saya. Makeup underscore saya bisa DM atau mungkin ada kontak person yang lain. Ada 089 510 45 2104. Tinggal dicatat langsung hubungi makeup underscore saya. Ya, Nah, betul sekali. sekarang ini kan bisa terbilang abang ini masih cukup muda, Iya. bahkan masih muda ya, bukan cukup muda. Abang ini masih muda dan sudah banyak orang yang terinspirasi lah ya. Nah, dari abang sendiri ada nggak sih pesan buat anak-anak muda lain Ada nih? sih. Pokoknya segala apapun yang kita pengen tuju itu lakukan dengan ikhlas intinya ya. Segala Dengan sesuatu dengan ikhlas. ikhlas. Terus jangan sampai kita jatuh, ya udah kita jatuh, jangan. Ketika kita jatuh kita membuktikan bahwasanya kita tuh mampu gitu. Jangan putus asa Iya, lah jangan ya. putus asa ya. Intinya kalau kita lagi jatuh, kita buktikan kalau kita itu bisa gitu di atas gitu. Jangan cuma mau nerima cuma dari Iya, orang, betul sekali. dan jangan juga melawan orang Iya, itu ya. benar. Jadikan hinaan itu sebagai tepuk tangan. Nah, bener banget, sepakat, tepuk tangan dulu dong buat bang saya, keren banget itu motivasi untuk anak-anak muda Iya. zaman sekarang ya, apalagi untuk anak-anak muda yang banyak banget menyepelekan hal-hal sekecil apapun itu. Iya. Seharusnya memang itu tidak boleh. Nah, mungkin itu saja dari inspirator kita ini di episode pertama ini. Semoga ada inspirasi lain dan semoga kita bertemu kembali dengan galer yang baru, Amin. dengan galer yang lebih besar dan Amin. gaun-gaun yang lebih banyak. Amin. Ini ngomong-ngomong bagus banget, saya boleh milih? Boleh. Boleh, nanti Boleh, saya langsung apaan? pilih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.